Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Keluarga kita juga selalu dalam keadaan sehat walafiat di rumah. Oke, sebelum kita belajar, Bapak minta satu orang untuk pimpin doa. Silakan Andi Fahri Islami pimpin doa anak. Ya, silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya. Ini di sini Bapak lihat sudah berapa orang ini? 19 orang yang hadir di room ini. Karena kita ini belajar masih dalam keadaan pandemi virus, maka kita harus rajin cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun gitu ya. Kemudian apa lagi nak? Menggunakan masker. Kemudian yang ketiga menjaga kesehatan, menjaga jarak. Ya, jadi ada 3 tadi ya. Kemudian Bapak ingin melihatkan dulu satu buah gambar. Ya. Kelihatan gambarnya nak? Belum, Pak. Oh, udah, Pak. Oh, sudah. Oke, bagus. Gambar apa yang terlihat nak? baterai, lampu, Oke. Baterai, kabel. Jadi kabel. ya, Kabel. jadi bagus. Sip. Kalian Gambar. berarti alhamdulillah ya kita diberi kenikmatan oleh Allah dapat melihat. Jadi hari ini kita belajar listrik dinamis. Ya, listrik dinamis tentang arus listrik. Ya. Kemudian ini gambar apa Nana? Mas, pintar. batang Ya perak. mudah-mudahan kita Perak dari bisa mana? memiliki emas ini nak ya. Amin. Ya, karena Amin. begini nak, emas ini nilainya itu tidak pernah turun. Jadi dari dulu, dari zaman yang kita sampai sekarang harganya itu selalu naik. Sedangkan uang yang kita miliki 700.000. iya, 1 gramnya katanya tadi Fahri 700.000, bahkan sekarang 1 juta kalau emas murni. Kalau emas di 700 karena campuran. Berarti 24 karat dia, Pak. Ya, betul, 24 karat. Nah, sekarang begini. Emas, kalau kita masih ingat pembelajaran kelas 7, emas itu terdiri atas atom. Jadi di dalam emas ini terdapat atom. Nah, pertanyaannya, partikel apa saja yang terdapat pada sebuah atom? Ada apa di dalam atom itu? Ada yang masih ingat? Listrik, aliran listrik. Aliran listrik. Ada jawaban yang lain di dalam atom? Ya, Ayo. Ini dia jawabannya. Ini ya. Jadi di dalam sebuah atom itu ada elektron atau muatan elektron negatif. Kemudian proton, muatan positif. Kemudian neutron, netral. Ya, jadi itu yang ada di dalam sebuah atom. Jadi di dalam emas tadi itu ada elektronnya, ada protonnya, ada neutronnya. Bukan hanya emas, tapi semua benda. Jadi di dalam sebuah benda ada elektron, proton, dan neutron. Oke. Nanti kalian akan
melakukan praktikum secara virtual. Jadi kalian akan praktikum tapi melakukan di HP kalian saja. Ya. Praktikumnya di Ya, Pak. virtual ya. Wal. Melalui praktikum itu dan diskusi nanti kalian dapat menjelaskan konsep arus listrik dengan benar. Melalui virtual dan diskusi kelompok, kalian dapat mengkorelasikan konsep rangkaian listrik terbuka dan tertutup pada suatu rangkaian listrik dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, kalian Tiga melalui menggunakan konsep alat ukur pada rangkaian listrik dengan benar. Jadi ini tujuan pembelajaran kita, nak. Ya. Pak itu Pak buat kelompok Pak. Nanti Bapak jelaskan, nak ya. Oke, Pak. Sangat baik sekali. Tidak sabaran sepertinya mau belajar. Iya. Guru. Ya, nanti Bapak jelaskan. Ya. Jadi nanti ini ya, jadi kenapa sih kalian belajar listrik? Coba ini lihat anak-anak ini belajar pakai apa ini, Nana? Lilin. Lilin, iya. Bagaimana Lilin. kalau Lilin. kita ini kehidupan tanpa listrik? Ini tidak bisa kita zoom sekarang kalau tidak ada listrik, karena HP tidak dicas, ya kan? Bapak tidak bisa pakai laptop. Nah, bagi seorang sangat penting pelajaran listrik ini, nak. Ya, sangat penting sekali dalam kehidupan. Nyele. Oke, gambar apa ini anak-anak? Lampu. Lampu sama Sama? ketekannya. Tangan. Saklar. Lampu sama Tangan. saklar. Oke, ketekan. Dari gambar ini, Bapak minta kalian buat pertanyaan. Buat pertanyaannya dari gambar ini ya. Oke. Silakan, siapa yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, Ade Trinandita, silakan nak. Pak, apa yang membuat lampu bisa menyala, Pak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus Mantap. dari Ade. Mengapa lampu dapat menyala. menyala? Oke, ada Dikarenakan lagi yang arus listrik. ingin memberikan pertanyaan? Pak, Ya, silakan. apa yang ada di dalam saklar sehingga lampu dapat menyala? Ya, pertanyaannya yang sangat baik. Apa yang ada di dalam saklar? Apa yang ada dalam saklar ini sehingga lampu ini kok bisa nyala? Oke, pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Ada lagi yang ingin bertanya dari gambar ini? Rizky Febriawan, Fatir, atau Ada Pak. Fahri? Sudah cukup tadi dua ya? Aji. Iya. 2. Oke. Jadi Bapak rangkum. Jadi pertanyaannya yang pertama, mengapa lampu dapat menyala? Atau ada yang mau jawab dulu pertanyaan ini? Siapa yang mau jawab? Mengapa lampu dapat menyala? Karena Dikarenakan ada Adanya arus listrik dari saklar. Karenanya adanya listrik saklar. Oke. Jawaban yang sangat baik. Tapi begini nak ya. Jadi pertanyaan ini, mengapa lampu dapat menyala? Kemudian apa yang ada di dalam saklar sehingga lampu dapat menyala ini? Kalian nanti yang jawab sendiri. Kalian nanti yang jawab sendiri jawabannya. Ya, melalui LKPD. LKPD yang Bapak share sudah di Google Classroom. Bisa kalian lihat nanti Bapak jelaskan juga. Kemudian kalau kalian cari jawaban, bingung jawabannya, ada bahan ajar. Jadi bahan ajar itu fungsinya untuk mencari jawaban. Dan media itu juga fungsinya untuk mencari jawaban yang ada di LKPD. Ini kelihatan enggak, nak? Apa yang dilihat di layar ini? Masih yang tadi Pak. Masih yang tadi? Masih yang tadi. Oke. Bapak Yang ulangi. soal. Nah, ini ya. Dan ini namanya LKPD. Nanti kalian lihat di Google Classroom. Kelihatan enggak ya? Kelihatan Pak, jelas. Ya Pak. Iya. bisa. Jadi, nah, link praktikum virtual itu nanti di sini. Kalian klik, nanti kalian langsung mengarah ke praktikum virtual. Ya, nanti Bapak jelaskan virtual. Apa sih gunanya praktikum virtual? Untuk menjawab pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya dia dari tabel. Ini jenis rangkaian apa? Tertutup atau terbuka? Kemudian alasannya. Begitu juga ini rangkaian apa? Tertutup atau terbuka? Ini tertutup atau terbuka? Kelas Tutup. apa? Ya. Ya, Itu kan nanti udah usah dijawab digambar kan Pak? Nggak usah nak, nggak usah digambar. Langsung aja.
Iya, langsung saja. Kemudian ada pertanyaan di sini, apa yang menyebabkan arus listrik mengalir? Kalian jawab di sini. Kemudian bagaimana? Pak. Ya, ada pertanyaan? Bagaimana arus listrik mengalir pada suatu rangkaian? Kemudian pada tabel yang tadi, yang ini maksudnya mana yang merupakan rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka? Jelaskan yang dimaksud dengan rangkaian terbuka dan seterusnya sampai kalian kesimpulan. Iya, nanti kalian isi ini ya. Kemudian praktikum virtualnya begini ya, praktikum virtualnya. Perhatikan. Ini kelihatan praktikum virtualnya, Nak? Iya, Pak. Baterai ya, ada baterai ya. Ya. Jadi ini yang namanya yang Bapak sebut dengan praktikum virtual untuk menjawab pertanyaan di LKPD tadi. Jadi ini saklar ya. Seperti di rumah. Ini lampu. Ya, Pak. Ya, lampu, ini ada lampu. Kemudian ini yang ke persegi ini adalah kabel. Ya. Di dalam kabel itu ada Kayak gerak. Ya, memang gerak. Ketua, gimana sih? Ya, nanti Bapak ini ya kan ya. Bapak jelaskan. Ini elektron Oh, yang warna saklar itu biru menghentikannya. ini. Iya, perhatikan dulu. Ini elektron ya, yang warna biru ini elektron, ini kabel tadi ya, yang persegi ini. Kemudian ini ada apa nih? Apa ini? Baterai. Baterai. Ya, betul sekali. Baterai. Kalau tidak ada baterai, kira-kira lampu bisa Nggak bisa nyala. Tidak. Nggak bisa. Tidak, oke. Tidak. Jadi kalau kalian mau kerjakan ini praktikum virtual, kalau kalian mau lihat apa yang ada di dalam saklar, ini tinggal klik. Nah, itu. Jadi ini rangkaiannya begini kalau ini. Jadi kemudian kalian bisa memainkan saklarnya, bisa kalian sambung. Kemudian kalian lihat apa yang terjadi kalau disambung ya. Ya. Jelas? Mengalir terus Ya, mengalir. Nyala terus lah dia. Ya, Menyala. kalau kalian tutup saklarnya, kalau kalian buka, nah apa yang terjadi? Mati. Konslet. Nah, begitu ya. Konslet. Iya betul. Nanti kalian jawab di LKPD ya, sesuai di LKPD. Wah, Kalian canggih. boleh berdiskusi nanti melalui grup WhatsApp. Jadi misalkan Fahri tidak mengerti, boleh diskusi dengan Erza. Bagaimana ini Erza melalui apa? Melalui WhatsApp. Ya? Ya, Pak. Ngerti bisa ya? Siap ya? Untuk apa berdiskusi? Untuk menjawab pertanyaan di LKPD tadi. Ya? Ya, Pak. Kemudian nanti kita ketemu lagi jam berapa kira-kira? Kalau kalian selesai mengerjakan habis zuhur mungkin ya? Ya, Pak. Ya, habis zuhur jam 11 jam 1 berarti ya. Jam 1 kita Zoom lagi untuk Jam 1 lot berapa itu, Pak? Pas jam 1. pas jam 1. Ya, pas jam 1 ya, kita Zoom lagi untuk kalian presentasi hasil dari pekerjaan kalian itu. Jelas? Pekerjaannya jelas ya. Tadi kan ini Bapak, ini pertanyaannya kan? Ini kan? Kelihatan? Ini rangkaian tertutup atau terbuka. Kemudian ini apa yang menyebabkan arus listrik mengalir. Kemudian nanti kalian foto seperti biasa. Kalian foto, kalian upload di Classroom. Pintar kelas. Jangan salah Classroom ya. Ya, Pak. Iya. Nanti kita bertemu lagi di jam 1 setelah kalian selesai mengerjakan ini semua. Jadi nanti tetap Bapak absen lagi nanti di jam 1. Jadi tidak ada yang tidak ikut pelajaran nanti ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Pak. Ada ya, jelas ya dengan tugas. Soalnya itu, Pak. Ya, kenapa, Nak? Soalnya banyak, Pak. Pak, soalnya Soalnya? itu ditulis semua. Soalnya Sama dari soal latihan itu Pak dikerjain juga kan Pak yang Di Pilihan- LKPD. Tidak, Nak. Ini aja yang di LKPD saja, Nak. NLKPD. Ya, Iya. hanya yang di Yang tadi Bapak LKPD. kasih lihat itu kan. Ya, yang ini yang Yang ini. dari layar ini. Masih nge-lag Pak punya saya Pak.
Oh gitu, iya. Yang nggak nge-lag bisa lihat ya. Apa yang menyebabkan Bisa, Pak. listrik mengalir? Ini jawabannya tadi dari apa? Dari ini. Dari virtual ini. Ya, praktikum Virtual. virtual. Betul. Kenapa tadi? Kenapa kok bisa mengalir di situ? Apa yang menyebabkan mengalir dari praktikum virtual tadi? Begitu cara jawabnya. Atau kalau masih bisa Google, bisa googling, atau lihat bahan ajar yang Bapak buat, atau di PowerPoint, di media yang Bapak buat juga bisa, itu lebih singkat lagi. Coba Bapak ini apa? Bapak lihatkan ya. Media yang Bapak buat. Bentar ya, Bapak stop share. Nah, ini juga sudah Bapak share di classroom kalian tentang arus listrik. Ya, Pak. Ya, Kelihatan enggak? kelihatan. 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 Nah, ini kan sudah terlihat di sini. Nah, arus listrik itu dapat mengalir jika ada beda potensial. Potensial. Arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke rendah. Kemudian arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nanti kalian ada di situ sih, di sekitar situ-situ saja jawabannya ya. Di bahan ajar, tidak di bahan ajar, di media yang Bapak share. Habis ini jelas? Kan. Jelas. Ya. Jangan Jelas, lupa di-upload. Di-upload di Classroom. Kemudian nanti Classroom. kita bertemu lagi melalui Zoom. Kalian salah satu dari kalian atau 2 boleh, 3 boleh, kalian akan presentasi. Presentasi itu tahu ya, menyampaikan jawabannya. Iya, Pak. Iya, Pak. Dan nanti Kayak ada meeting lah. ya, nanti ada 1 anak atau 2 anak yang akan membuat kesimpulan pelajaran. Kemudian nanti di akhir ada tes formatif yang di situ nilainya nanti akan Bapak kasih ke Bu Sakinah. Iya, Pak. Yang presentasi Ya. nanti itu Pak dapat nilai juga kan Pak? Betul, itu nanti yang presentasi Iyalah. dapat nilai keterampilan namanya. Minta jawaban, saya yang presentasikan. Ya, yang presentasikan. Oke ya, Ide yang sangat baik. jelas ya anak-anak? Jelas Yes, Pak. Jelas, Jelas, Pak. Berarti oke. Pak tugasnya cuma ini kak Pak. Iya, tugasnya cuman yang tadi itu. Mana tadi? Yang di LKPD kak Pak. LKPD. Ya Bapak betul, kerjakan dari namanya awal. LKPD. Yang Itu aja nak. 1 sampai 10 Pak. Kerja. 1 sampai 10 ya? Iya. Iya, Pak. Yang ini. ABCD. 9. Sebenarnya kesimpulan. Yang tabel, pertama kan tabel ini rangkaian apa, kemudian kenapa. Ini tertutup atau terbuka aja jawabannya nak. Oke, Tertutup. Ya, kemudian tertutup. ya kalian juga nanti bisa nonton video lewat di sini LKPD. Bapak sudah sediakan linknya di sini, bisa kalian klik. Tapi kalau kalian kesulitan menemukan praktikum virtual, nanti Bapak kirim link lewat WA. Kalau kesulitan klik ini ya. Tapi biasanya sih tidak. Ini tinggal diklik, kalian langsung menuju praktikum YouTube. ya. Kalau masih bingung juga bisa nonton YouTube. Ini sudah Bapak taruh linknya di sini untuk menjawab juga bisa lewat sini. Menjawab pertanyaan ini tadi. Ini ada berapa pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 9 ya. Ya, Pak. Sampai kesimpulan ya. 10 daftar pusaka Pak. Ya, ini daftar pustaka. Silakan dikerjakan. Ada lagi pertanyaan, Nak, sebelum kita akhiri Zoom. Lupa nanti kita bertemu jam 1. Habis sholat zuhur, kalian habis sholat zuhur, kita bertemu lagi di jam 1 untuk presentasi dan buat kesimpulan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak ada. Nggak ada ya, jelas ya. Kalian memang anak yang cerdas ya. Anak yang Amin ya Allah. ya. Disiplin nih. Amin. Amin, Pak. Amin, Pak. Kenapa Bapak bilang disiplin? Karena ya tadi kalian masuk Zoom tepat waktu. Nanti jam 1 juga tepat waktu, berarti kalian memang anak-anak yang disiplin, kreatif dan cerdas. Oke? Bapak Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, di mute kalau sudah tidak berbicara silakan di mute biar nanti yang ngomong jelas suaranya. Ya, kalian memang seperti apa yang Bapak bilang tadi, kalian adalah anak-anak yang disiplin. Ya, karena sudah begitu Bapak share itu link Zoom kalian langsung masuk. Ya, mudah-mudahan ini kalian terus pertahankan sampai akhir hayat. Jadi orang-orang yang disiplin. Ya, alhamdulillah. Seperti yang Bapak bilang tadi, kita akan presentasikan hasil kerja kalian. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang kalian kerjakan tadi dijawab. Silakan yang ingin presentasi. Siapa yang mau presentasi? Erza dulu, baru aku. Ada yang mungkin presentasi? Oke, Pak. Ya, silakan Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arus listrik mengalir karena adanya beda potensial. Dibaca dulu pertanyaannya, Nak. Pertanyaannya dibaca Oke. dulu. Ya. Apa yang mengalir menyebabkan alur listrik mengalir? Ya, jawabannya. Karena dipengaruhi adanya bedanya potensial. Ya. Kedua, bagaimana alur listrik mengalir pada suatu rangkaian karena adanya Dibaca aja, Nak, dibaca. adanya potensial tinggi dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, pada tabel di atas rangkaian mana saja yang termasuk rangkaian tertutup dan terbuka. Ya. Rangkaian tertutup yaitu rangkaian gambar yang pertama. Ya. Dan yang terbuka 2 dan 3. Ya. Jelaskan yang dimaksud dengan rangkaian tertutup. Ya. Rangkaian tertutup adalah rangkaian yang sekelarnya tertutup sehingga arus listrik mengalir dan lampu menyala. Bagus. Lanjut. Bagaimana cara yang benar meletakkan amperameter dan flowmeter pada rangkaian listrik? Cara meletakkan amperameter yaitu disusun secara seri, sedangkan rangkaian voltmeter yaitu disusun dengan secara paralel. Oke, bagus sekali jawaban dari Ade. Tepuk tangan buat Ade Trinandita. Applause. Ada yang ingin presentasi lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama semua jawabannya, Pak. Sama semua jawabannya. Sama. Soalnya sama juga sama juga soalnya. Sama. Satu jawaban Atau ada yang ingin memperdengarkan suaranya, boleh juga. Pak, itu ada yang lihat Google itu kayaknya. Oh, yang ingin presentasi, ada yang ingin presentasi lagi? Erza. Apa? Tidak ada ya. Oke. Sama ya. Sama. Oke. Baik. Kita tadi di awal kita sudah melihat gambar orang menyalakan lampu ya, saklar ya. Ya enggak? Ya, Pak. Ya. Iya. Kemudian kalian bertanya, apa yang menyebabkan lampu menyala? Ya kan? Kemudian apa yang ada di dalam saklar sehingga lampu dapat menyala? Nah, kemudian kalian melakukan praktikum virtual. Nah, begini kan? Nah, sekalian tutup ini rangkaian, kemudian apa yang terjadi? Menyala. Ya, lampu menyala, betul, baik. Ini disebabkan oleh baterai. Jadi walaupun ini tertutup, kalau tidak ada baterai, dia juga tidak akan menyala kan? Ya.
Ya, jadi baterai ini menyebabkan perbedaan potensial listrik. Jadi arus listrik mengalir karena adanya perbedaan Potensial. Potensial. yang disebabkan oleh baterai. Baterai. Ya, ini dia. Ini kan kelihatan enggak gambarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Jadi Yang Bapak tadi. ya Bapak ulangi bahwa arus listrik disebabkan oleh perbedaan potensial yang dihasilkan oleh baterai. Bukan hanya baterai sebenarnya, bisa aki, bisa bukan kabel. Tegangan dari PLN yang di rumah itu, kalau di rumah itu berarti dia dihasilkan dari tegangan PLN, betul. Nah, kalau rangkaian terbuka apa yang terjadi? Terputus. Maka lampu atau akan berhentinya. Mati. betul. Baik. Kemudian di LKPD ada pertanyaan bagaimana cara meletakkan amperemeter dan voltmeter. Nah, amperemeter itu adalah alat untuk mengukur arus listrik. Ini yang hijau ini. Kelihatan enggak? Ya, Pak. Kelihatan, ini hijau. Jadi ini ada baterai, ada lampu. Berapa arus yang mengalir? Yang mengalir adalah 150 miliampere. Jadi amperemeter itu untuk mengukur arus listrik. Masangnya dipasang secara seri. Ini namanya seri dia. Apa namanya ini? Ya begini, seri namanya. Berbaris. Berbaris dia. Kalau paralel voltmeter, nah ini yang amperemeter ya. Baterai ini lampu. 3 V. Nah, kalau voltmeter ini untuk mengukur tegangan, nak. Ini disusun secara paralel. Ini namanya paralel. Berjajar ini namanya paralel, sedangkan seri di sini dia tempatnya. Oke ya. Baik, ada pertanyaan? Tolong, nggak ada, Pak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Bapak minta satu dari kalian kesimpulan, membuat kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan. Kesimpulannya, ya, siapa? Intro. Fahri, silakan. On mic. Ya, silakan Fahri. Kesimpulannya, Ya, yang pertama. sebenarnya sama sih yang kayak jawaban yang kesimpulan pertama. Arus listrik mengalir karena dua hal. Pertama, karena adanya perbedaan potensial yang disebabkan oleh baterai atau sumber tegangan lainnya. Kedua, karena rangkaian tertutup. Ya, bagus. Arus listrik disebabkan oleh perbedaan potensial dan rangkaian tertutup. Oke, yang kedua. Fahri, lanjut. Arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Ya, arus listrik hanya mengalir dapat rangkaian tertutup. Kalau terbuka bisa mengalir enggak arus listrik? Tidak bisa. Bisa, bagus, pintar. Terus yang ketiga. Amperemeter diletakkan secara seri pada rangkaian listrik, sedangkan voltmeter diletakkan secara paralel pada rangkaian. Voltmeter diletakkan secara paralel pada rangkaian listrik. Oke, kesimpulannya baik sekali ya. Silakan applause buat Nak Fahri. Tepuk tangan. Oke, jawaban yang baik sekali. Applause. Ya, applause. Itu penghargaan. Semangat kan aku ringan sih. Siapa lagi yang mau membacakan kesimpulan? Ada lagi? Pelajaran apa yang kalian pelajari tadi? Ya, Pak. Oke, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalian adalah anak-anak yang cerdas, kemudian bertanggung jawab. Kalian karena sudah kalian mengisi LKPD, kemudian kalian mengupload di Classroom, itu berarti bertanggung jawab sebagai peserta didik. pelajar. Ya, sebagai pelajar, betul sekali. Kemudian tugas kalian selanjutnya adalah mengisi tes formatif. Formulir. Ya, yang sudah Bapak share di Classroom juga. Sama waktunya sampai jam 4 ya. Sampai jam hari 4 ini, nanti. Iya, betul, hari ini, Nak. Sampai Kodenya jam itu, Pak. Kodenya, oh ya betul, nanti Bapak share kodenya ya. Nanti ya, tugas kalian sampai jam 4, nanti langsung ada nilainya juga. Kemudian untuk pelajaran selanjutnya bisa kalian buka tentang listrik dinamis, tentang
rangkaian seri paralel. Jadi kalian belajar dulu biar pembelajaran kita lebih mudah, dan jangan lupa kalian harus melakukan praktikum virtual. Karena di situ sangat menarik, di situ kalian bisa belajar banyak ya. Jangan tidak dilakukan. Paham? Paham ya? Oke. Mungkin cukup sekian. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Karena kita masih dalam keadaan pandemi ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat, keluarga kita juga sehat, sehingga kita selalu bisa bertemu. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan itu anunya, tes Siap, Pak. formatif. Insya Allah. Oke.